Masa praaksara merupakan istilah yang saat ini digunakan untuk menyebut istilah prasejarah. Pra berarti sebelum, sedangkan sejarah berarti peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Berdasarkan arti kata tersebut, prasejarah dapat diartikan sebelum ada sejarah. Sejarah yang berarti sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia. Pada kenyataannya pada masa itu, manusia telah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan, meskipun belum mengenal tulisan. Dan oleh karena itu sejarawan lebih mempopulerkan istilah praaksara daripada sejarah. Selain itu pun praaksara sering dikenal dengan nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Akan tetapi istilah ini kurang mendapat tempat di kalangan sejarawan dan masyarakat luas. Sejarawan lebih memilih menggunakan istilah praaksara. Peradaban masa praaksara dimulai sejak keperadaban manusia di bumi. Apabila merujuk pengertian praaksara, zaman ini dimulai sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Pertanyaannya, kapan masa praaksara berakhir? Jadi, lantas kapan masa praaksara ini berakhir? Yakni, akhir masa praaksara ditandai dengan penemuan tulisan atau budaya tulis. Sebagai contoh, masyarakat di Indonesia memasuki masa praaksara sekitar abad 4 sampai Masehi. Masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa periode. Masa periodisasi masa praaksara dapat dibagi berdasarkan pendekatan geologi dan arkeologi. Arkeologi dan geologi ini sering digunakan dalam ilmu sejarah. Lalu pertanyaannya, apa pengertian dari geologi? 1. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisi struktur, sejarah, sifat, dan proses pembentukan bumi. 2. Arkeologi adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis dan berhubungan dengan bendawi yang ditinggalkan. Pengertian cabang ilmu sejarah ini hampir sama dengan mempelajari tentang sejarah, namun kajiannya berbeda. Geologi ini mempelajarinya kaitannya dengan kondisi bumi dan alamnya, sedangkan untuk arkeologi ini mengkaji sejarahnya dari benda-benda peninggalannya. Zaman praaksara berdasarkan geologi ini dibagi ke dalam beberapa macam. Berdasarkan masa praaksara, geologi dilakukan dengan melihat umur lapisan bumi. Jadi lapisan buminya yang pertama ada zaman Arkeozoikum atau Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman Arkeozoikum, bumi memiliki ciri bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan udara, di bumi pun masih sangat panas. Seperti halnya bola pijar panas, sehingga pada zaman ini belum terdapat tanda-tanda kehidupan. Zaman Paleozoikum, atau yang dikenal dengan zaman kehidupan awal, ditandai dengan perkembangan atmosfer dan hidrosfer. Pada masa ini keadaan bumi sudah cukup baik, dan atmosfernya tidak panas atau cukup hangat. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Contoh binatang adalah binatang berukuran kecil bersel tunggal atau yang tidak bertulang punggung. Kemudian ada juga berbagai jenis ikan, ubur-ubur, binatang amfibi, dan reptil. Pada zaman ini yang muncul itu adalah binatang-binatang yang habitatnya ada di air. Zaman Mesozoikum, zaman ini bisa juga disebut dengan zaman sekunder atau pertengahan. Ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar atau berukuran besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu zaman ini sering disebut dengan zaman reptil. Zaman Neozoikum, yakni neo, berarti artinya baru. Oleh karena itu disebut zaman kehidupan baru. Zaman ini terbagi menjadi dua, ada zaman tersier dan zaman kuarter. 1. Adalah zaman tersier. Zaman ini ditandai dengan jenis-jenis binatang reptil ukurannya besar seperti halnya dinosaurus. Pada masa ini sudah mulai punah dan digantikan oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah kera, gajah purba, dan sebagainya. 2.
zaman kuarter. Zaman kuarter ditandai dengan adanya kehidupan. Jadi zaman ini sudah mulai adanya kehidupan manusia. A. Kala Pleistosen atau zaman Diluvium yang berlangsung 600.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini mengalami perubahan iklim yang besar sekali, yang di mana daerah kutub ini airnya menjadi beku dan air laut pun dangkal, karena airnya itu berubah menjadi bongkahan es. B. Kala Holosen atau zaman Aluvium yang mana zaman banjir atau melelehnya bongkahan es, yang mana air ini membanjiri daratan-daratan yang semulanya sudah kering lalu terkena air. Pada zaman ini pun sudah ada tanda-tanda kehidupan, ditandai dengan adanya kemunculan Homo sapiens, jenis manusia purba, yang ciri-cirinya itu sudah mirip seperti manusia pada zaman sekarang. Sebelum ke materi selanjutnya, sekarang saatnya untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Cara hidup dengan mengumpulkan makanan pada zaman praaksara biasa disebut dengan istilah A. Food gathering, B. Food producing, C. Food logging, D. Nomaden, E. Berburu. A. Food gathering. Food gathering adalah periode kehidupan di mana manusia prasejarah bertahan hidup, memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan. Proses food gathering umumnya dilakukan oleh para kelompok laki-laki, sedangkan kelompok wanita dan anak-anak bertugas untuk meramu dan mengumpulkan makanan. Arkeologi berdasarkan masa praaksara digunakan untuk mempelajari sejarah kebudayaan manusia masa lampau melalui benda-benda yang ditinggalkan. Berdasarkan arkeologi, kalian dapat mengetahui bahwa zaman ini terbagi lagi dari zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, zaman batu besar, dan zaman logam. Paleolitikum atau dikenal dengan zaman batu tua berlangsung pada zaman Pleistosen. Ia berarti pada saat bumi ini mengalami iklim yang dingin sekitar 600 tahun lalu. Jenis manusia purba yang hidup di zaman ini itu dikenal dengan istilah Pithecanthropus erectus, ada juga Paleojavanicus. Masa kehidupannya itu berkelompok dan tinggal di sekitar aliran sungai gua atau tinggal di atas pohon. Mereka berkelompok kecil sehingga jumlah mereka sedikit dan mereka tinggal di aliran sungai. Kenapa di aliran sungai? Karena mereka dapat mencari air lebih mudah, sehingga mereka tinggalnya di dekat aliran sungai. Selain itu pun mereka bisa mencari bahan makanan seperti ikan, kerang, dan sebagainya. Lalu mereka juga mengandalkan makanan dari alam dengan teknik food gathering dan berburu. A adalah kebudayaan Pacitan. Kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Karena hasil dari penemuannya ini ditemukan di daerah Pacitan, sehingga disebut dengan kebudayaan Pacitan. Alat yang ditemukannya yaitu berupa kapak genggam dan alat serpih kapak genggam. Alat ini digunakan dengan cara digenggam yang dikenal dengan chopper. Alat ini berfungsi sebagai alat pemotong serupa kapak tapi tidak bertangkai. B. Kebudayaan Ngandong. Kenapa? Karena ditemukannya di daerah Ngandong. Contohnya yang ditemukannya adalah tulang binatang. Mereka gunakan untuk penusuk atau belati dan digunakan juga untuk ujung tombak bergerigi. Zaman Mesolitikum dikenal dengan zaman Batu Tengah. Pada zaman ini sudah ada sedikit kemajuan daya pemikirannya atau kebiasaannya, tapi mereka masih memiliki kebiasaan masa berburu, namun sudah ada meramu tingkat lanjutan. Jadi mereka sudah mulai bisa memasak atau mengolah hasil perburuannya. Mereka mengumpulkan kerang-kerang yang disusun yang membentuk seperti bukit dan digunakan untuk tempat berlindung atau yang dikenal dengan Kajoken Modinger. Zaman Neolitikum atau kerap disebut sebagai zaman batu muda adalah periode sejarah di mana manusia sudah memiliki teknologi dan kebudayaan yang cukup berkembang. Karena sudah melakukan proses pertanian dan peternakan sederhana, maka kebudayaan manusia berubah dari berburu dan meramu untuk mencari makan atau disebut food gathering, menjadi memproduksi makanan atau disebut food producing.
Zaman Megalitikum dikenal dengan zaman batu besar, adalah zaman ketika manusia sudah dapat membuat dan menghasilkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Sudah menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Kebudayaan yang dihasilkan ada batu besar, ya, berarti kalau dianalogikan pada zaman Megalitikum sudah mengenal upacara keagamaan. Berarti pada zaman ini orang-orangnya itu sudah ada kemajuan, mereka sudah memiliki suatu kepercayaan. A. Animisme. Itu dia menyembah roh nenek moyang contohnya seperti memuja pohon-pohon besar. B. Dinamisme itu adalah kepercayaan pada benda-benda. Contohnya benda-bendanya yang mereka puja-puja. Mereka juga sudah mempunyai kebiasaan, seperti ada orang yang meninggal dikubur jenazah pakai batu, seperti peti, tapi bentuknya dari batu. Zaman logam. Pada zaman logam ini manusia-manusianya sudah cukup baik dari daya pemikirannya, kemudian pola hidupnya, pola pemerintahannya. Bahkan mereka sudah mengenal zaman logam yang sering disebut juga dengan masa perunggu, masa besi, atau masa perundagian. Manusia pada masa ini telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Contohnya mereka sudah ada pimpinan adat atau pimpinan kepala suku, sudah ada bentuk pemerintahan walaupun masih cukup sederhana. Manusia pada zaman ini telah mengenal peralatan yang terbuat dari logam yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Mereka sudah bisa melebur besi dan dijadikan benda-benda yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Ini contoh-contoh. Benda ada manik-manik yang dibentuk, terus ada juga kapak dari bahannya perunggu, bukan dari batu. Masa perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Manusia pendukung masa perundagian adalah bangsa Deutero Melayu yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Akhirnya kita sudah belajar tentang materi masa praaksara. Sekarang saatnya untuk menjawab latihan soal berikut ini. Secara geologis, zaman tertua yang ada di bumi yaitu A. Zaman Mesozoikum. B. Zaman Paleozoikum. C. Zaman Arkeozoikum. D. Zaman Neozoikum. E. Zaman Megalitikum. C. Zaman Arkeozoikum. Karena Arkeozoikum atau Arkaekum atau Arkean merupakan masa awal pembentukan bumi, sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Kami harap video pembelajaran masa praksara ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan puas belajar sejarah. Mari untuk mencari sumber tentang masa praksara di buku ataupun di internet. Belajar dengan senang hati, bermain dengan gembira. Semoga ilmu yang didapat berguna suatu saat nanti. Terima kasih. Sampai jumpa.